Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku sekalian, hari ini kita akan belajar statistika, yakni pada materi bab 2 ya, tentang statistika. Jadi dalam statistika ini kita akan pelajari tentang penyajian data, ukuran pemusatan data, dan ukuran penyebaran data. Oke? Nah, sebelumnya Ibu ingin menjelaskan tentang tujuan pembelajaran, yakni agar kalian bisa menyajikan data dengan menggunakan berbagai diagram, tabel distribusi frekuensi, dan histogram, serta dapat menggunakannya untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan statistika. Apa yang dimaksud dengan statistika? Jadi, statistika itu adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan mempresentasikan data. Statistika itu banyak diterapkan dalam berbagai kehidupan sehari-hari, berbagai disiplin ilmu. Misalnya, dalam kehidupan sehari-hari, itu banyak digunakan oleh pemerintah untuk menentukan sensus penduduk, untuk dalam kegiatan-kegiatan pemilu dan sebagainya. Yang pertama, penyajian data. Nah, bagaimana penyajian data itu? Nah, yang pertama adalah penyajian data itu bisa dilakukan dengan menggunakan diagram garis. Jadi diagram garis itu digunakan untuk menyajikan perkembangan data statistik yang kontinu atau berkesinambungan. Misalnya jumlah penduduk tiap tahun di suatu wilayah, keadaan suhu, badan pasien rumah sakit tiap jam, dan sebagainya. Nah, sebagai contoh, hasil penjualan komputer di toko Planet Komputer pada periode Januari sampai Juli tahun 2019 ditunjukkan pada tabel. Nah, jadi situ ada Januari, Februari, Maret sampai Juli ya. Ada jumlah penjualan komputer tiap bulannya. Nah, ini data ini pada tabel ini itu bisa dibuatkan dalam bentuk diagram garis. Bagaimana caranya? Jadi diagram garisnya akan seperti ini. Nah, sini bulannya itu berada bagian bawah, bagian sumbu X, Januari, Februari, Maret sampai Juli. Kemudian pada bagian sumbu Y, bagian tengah itu adalah jumlah penjualan. Jadi kita sesuaikan dengan jumlah penjualan yang diperoleh setiap bulan. Pada bulan Januari itu ada 10 komputer. Pada bulan Februari ini ada 15 komputer dan seterusnya. Nah, itu setelah kita menentukan jumlah penjualannya baru dihubungkan dengan garis yang bertanda merah ini. Ya, dihubungkan dengan, makanya ini disebut diagram garis. Jadi tiap penjualan itu dihubungkan dengan tanda garis. Nah, selanjutnya yang kedua, contoh kedua, hasil penjualan barang A dan barang B di toko Melati periode Januari sampai Juni 2019 ditunjukkan pada tabel. Jadi ini ada dua barang yang sudah ditentukan jumlah penjualannya setiap bulan Januari sampai Juni. Nah, ini bisa dibuatkan diagram garisnya juga yang namanya diagram garis berganda, karena ini ada dua barang. Makanya garisnya itu dikatakan diagram garis berganda. Seperti ini tampilannya. Jadi ada dua garis. Jadi ada A, ada B. Jadi sini ya. Jadi kentara ya bahwa ada barang A, ada barang B. Nah, selanjutnya yang kedua, penyajian data yang kedua adalah diagram lingkaran. Diagram lingkaran itu bentuk penyajian data dengan menggunakan
faktor atau juring dalam suatu lingkaran. Jadi pertama nanti kita akan buatkan persentase, kemudian kita akan menentukan sudutnya. Jadi misalnya data menunjukkan banyaknya peminat kegiatan ekstrakurikuler siswa kelas 12 di SMA Merdeka. Kegiatan olahraga ada 90 orang, PMR ada 60 orang, dan paskibraka ada 50 orang. Jadi untuk membuatkan diagram lingkarannya ini, pertama kita harus menentukan dulu persentase 90 orang ini dari jumlah semua siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Demikian juga dengan PMR akan dicari persentasenya 60 dari jumlah keseluruhan siswa dan paskibraka 50 dari keseluruhan siswa. Jadi cari dulu persentasenya ya. Kemudian akan ditentukan persentase itu dibandingkan dengan jumlah atau besar sudutnya pada suatu lingkaran. Nah, seperti ini misalnya. Jadi untuk olahraga kan 90 orang, PMR 60 orang, dan paskibraka 50 orang. Nah, kita jumlahkan semuanya adalah 200 orang. Nah, kita cari persentasenya untuk 90 orang dari 200 orang itu berapa persen? Berarti 90 per 200 dikali 100%. Kita dapatkan 45%. Kemudian 60 dari 200 itu berapa persen? Kita dapatkan 30%. 50 dari 200 itu 25%. Nah, setelah kita dapat persennya, ini kita ini kita ubah dalam bentuk sudut. Untuk 45% ini berapa sudutnya ketika ditulis dalam suatu lingkaran, yang mana lingkaran itu adalah 360 derajat. Jadi 90 per 200 ini dikali 360 derajat sama dengan 162. Jadi ini 360 derajat karena lingkaran itu adalah sudutnya adalah 360. 60 per 200 kali 360, 108 derajat. Kemudian 50 per 200 kali 360 derajat sama dengan 90 derajat. Nah, setelah ini kita dapatkan persentase dan sudutnya, maka kita buatkan lingkarannya, diagram lingkarannya. Jadi sesuaikan, jadi ada 3 bagian sudut 162 derajat. 162 derajat itu berarti yang paling besar ya di sini. Kemudian yang untuk PMS 108 derajat bagian sini. Kemudian untuk paskibraka 90 derajat. Ini bagian warna hijau ya. Jadi kita menentukan besar juringnya itu berdasarkan derajatnya ini ya. Oke. Nah, selanjutnya yang ketiga diagram batang. Nah, diagram batang adalah penyajian data dengan menggunakan persegi panjang dan dengan arah vertikal atau horizontal. Nah, misalkan contohnya banyaknya siswa di kota A menurut tingkat sekolah pada tahun 2019. Ya, ini tunjukkan kalau SD 1562, SMP sekian, SMA sekian, dan STM sekian. Nah, ini akan dibuatkan dalam bentuk diagram batang. Bagaimana tampilannya? Nah, seperti inilah. Jadi pada bagian sumbu X itu sekolahnya SD, SMP, SMA, STM, tingkat sekolah ya. Kemudian pada bagian vertikal sumbu Y itu jumlah siswanya. Jadi untuk SD tadi, jadi untuk SD ini sekian, untuk SMP kita sesuaikan jumlahnya tadi, SMA, STM sekian. Jadi inilah tampilannya ketika kita menggunakan diagram batang.
Nah, selanjutnya tabel distribusi frekuensi. Jika ukuran data cukup besar atau N daripada 30, seperti bisa 31 ke atas ya, 340, 50, dan seterusnya, maka sebaiknya data disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi dibedakan menjadi dua, yaitu tabel distribusi frekuensi tunggal dan distribusi frekuensi berkelompok. Nah, kita contoh. Berikut data berat badan 40 siswa SD Merdeka dalam kilogram. Ini data-datanya ya. Jadi ini ada 40 siswa, berat badannya itu dalam kilogram. Jadi ada yang berat badannya 32, 35, 37, dan sampai 40 orang. Jadi ini bervariasi ya. Jadi ini paling kecil itu adalah 32. Nah, bagaimana membuat tabel distribusi frekuensi untuk data siswa ini? Nah, jadi kita tentukan berat badan. Ini turus tali, itu banyaknya. Banyak anak atau frekuensi, banyaknya ya. Ya misalnya berat badan tadi kita dapatkan kan ada 32. Ada 33, 34, 35, 36, 37. Paling tinggi 37 ya. Jadi kita menentukan banyaknya siswa yang berat badannya 32. Jadi ini terus tali untuk membantu ya, menentukan banyaknya. Ini ada 6 orang. Jadi inilah tabel distribusi frekuensi untuk data tunggal dari berat badan 40 siswa yang kita dapatkan tadi pada contoh tadi. Jadi kita buat tabelnya berat badan, kemudian banyaknya anak atau frekuensinya. Jadi inilah tampilan tabel distribusi frekuensi dari contoh tadi ya. Jadi hitung banyaknya anak yang berat badannya 35, hitung berapa banyaknya anak, berarti 5 orang. Jadi jumlah keseluruhannya ini adalah 40 orang. Ya. Oke. Nah, selanjutnya untuk data yang sangat besar sebaiknya menggunakan tabel distribusi frekuensi berkelompok. Jadi kalau datanya lebih banyak lagi, maka sebaiknya kita menggunakan tabel distribusi berkelompok. Bagaimana langkah-langkahnya? Jadi yang pertama, tentukan jangkauan data, yaitu datum terbesar dikurangi datum terkecil. Jadi datum itu adalah satu data ya, data. Kemudian jangkauan J sama dengan data maksimum dikurangi data minimum, atau data yang paling besar dikurangi data paling kecil. Kemudian langkah kedua, tentukan banyak kelas interval atau K dengan aturan Sturges dengan rumus K sama dengan 1 tambah 3,3 log N. K bilangan bulat dan N sama dengan banyaknya data. Jadi salah satu cara menentukan banyaknya kelas interval pada data berkelompok. Kemudian bagian C, tentukan panjang kelas interval atau P dengan P sama dengan jangkauan dibagi banyaknya kelas atau J per K. Kemudian bagian D, tentukan banyaknya kelas interval. Batas bawah, tentukan batas kelas interval, batas bawah dan batas atas. Batas bawah kelas pertama dapat diambil sama dengan nilai datum terkecil, atau bisa juga di bawah atau lebih kecil dari datum terkecil. Untuk frekuensi, untuk kemudian selanjutnya frekuensi dari setiap kelas interval dengan terlebih dahulu menentukan turusnya. Jadi langkah selanjutnya adalah kita menentukan frekuensi dari setiap kelas interval. Bagi contoh, jadi untuk contoh selanjutnya, hasil nilai tes matematika 30 siswa
kelas 11 IPA SMA adalah sebagai berikut. Jadi ini ada 60, 61, 30, 62, dan seterusnya. Jadi ada 30 orang siswa. Nah, bagaimana membuat tabel distribusi frekuensinya? Kalau kita menggunakan tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Nah, ketika kita menggunakan data berkelompok, jadi langkah pertama tadi kan kita menentukan dulu jangkauannya. Jadi datum terbesar atau data yang paling terbesar ini adalah angka berapa? Kita perhatikan angka 88. Dan yang terkecil adalah 30. Jangkauannya atau J sama dengan 88 dikurangi 30 atau 58. Kemudian langkah kedua, kita menentukan banyaknya kelas interval atau K. Nah, dengan aturan Stargate 1 ditambah 3,3 log 30. Jadi ini 30 dari banyaknya siswa ya. 1 ditambah 33. Jadi log 33 ini itu ada tabelnya juga ya. Log 33 itu adalah 1,477. Bisa juga kita menggunakan, kita dilihat pada satu kalkulator ya. Kalkulator itu ada nilai logaritma. Kemudian 1 ditambah, ini dikalikan ya. 1 ditambah 4,874. Hasilnya 5,874. Ini dibulatkan ke atas menjadi 6. Dan inilah banyak kelas interval. Ada 6. Langkah ketiga, menentukan panjang kelas interval atau P. J per K. Jadi 58 dibagi 6. Atau 9,67 dibulatkan menjadi 10. Nah, selanjutnya langkah keempat, batas bawah kelas yang pertama. Di sini batas bawah kelas pertama adalah datum terkecil, tetapi tidak harus, dapat juga digunakan bilangan lain. Ya, yang lebih kecil dari datum terkecil itu, bisa angka di bawahnya. Misalkan kita menggunakan datum terkecil 30, sehingga batas atas kelas interval pertama adalah 30 ditambah P dikurang 1 sama dengan 30 tambah 10 kurang 1 sama dengan 39. Nah, 10 ini adalah panjang kelas. Kita lihat tabelnya seperti ini. Jadi kita menggunakan nilai di sini, buatkan tabel nilai tes matematika, terusnya ini, kemudian frekuensi. Jadi kita menggunakan tadi, kan kita menggunakan data berkelompok ya. Jadi tadi sudah didapatkan, kita menggunakan batas bawah itu adalah nilai terkecil atau 30. Panjangnya kita sudah dapatkan 39, jadi 30 sampai 39 ini berapa orang? Itu ya, jadi 2 orang. Untuk 40 sampai nilai 40 sampai 49 ada berapa orang? Jadi 4 orang. Jadi ini berdasarkan data yang telah kita dapatkan tadi ya. Ada 30 orang siswa. Ini nilainya. Dari nilai 50 sampai 59 ada berapa orang? 8 orang. Dan seterusnya. Jadi frekuensinya kita jumlahkan, kita mendapatkan jumlah itu adalah 30. Karena memang 30 orang anak siswa. Nah, berikut ini istilah-istilah yang biasa digunakan dalam tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Ada namanya batas bawah kelas dan batas atas kelas. Tuh, kelas 30 sampai 39, misalnya dari kelas 30 sampai 39, ini artinya kelas pertama ya. Batas bawahnya itu adalah 30 dan batas atasnya 39. Ya, ini karena dia berada di bagian pertama, berarti ini kelas pertama. Kemudian tepi bawah kelas dan tepi atas kelas. Untuk kelas 30 sampai 39, ini sini ya. Tepi bawah kelasnya adalah 30 dikurang 0,5.
Jadi tepi bawahnya ini 30 dikurangi 0,5 atau 29,5. Jadi selalu dikurangi 0,5 ya. Dan tepi atas kelas 39 ditambah 0,5 atau 39,5. Tepi bawah diperoleh dari batas bawah kelas dikurangi setengah satuan pengukuran terkecil yang digunakan. Sedangkan tepi atas kelas diperoleh dari batas atas kelas ditambah setengah satuan pengukuran terkecil. Nah, yang ketiga, panjang interval kelas. Untuk kelas 30 sampai 39 ini panjang interval kelas adalah tepi atas dikurang tepi bawah. Jadi tepi atas ini tadi 39,5 dikurangi tepi bawah ini 29,5. 39,5 dikurang 29,5 dapat 10. Berarti panjang interval kelasnya ini adalah 10. Bisa juga dihitung, dibuktikan. Jadi hitunglah dari 30 sampai 39. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Jadi ada 10. 10 ya. Bisa dihitung pakai jari, lebih mudah. Nah, titik tengah kelas. Jadi ada juga dikatakan titik tengah kelas. Titik tengah kelas interval midpoint yaitu rataan antara batas bawah dan batas atas kelas interval. Untuk kelas 30 sampai 39, titik tengah kelas adalah 30 ditambah 39 dibagi 2. Maka didapat 34,5. Ini titik tengahnya. Jadi nanti kalian bisa coba-coba untuk kelas keduanya ya, yakni 40 sampai 49 dan seterusnya ya. Coba dapatkan batas bawahnya berapa, batas atasnya kelasnya berapa, dan titik tengahnya berapa untuk setiap ini setiap kelas. Oke ya.